Ternyata permintaan video perbandingan RTX 3060 Ti bahkan lebih populer daripada video RTX 3070 saya. Jadi inilah akhirnya panduan membeli RTX 3060 Ti yang telah Anda tunggu-tunggu. Saya tidak akan membahas dengan detail tentang setiap kartu grafis berbeda karena itu akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Untuk menjelaskan bagaimana saya membandingkan kartu yang berbeda, saya selalu bilang power limit sebagai hal yang sangat penting karena GPU baru saat ini meningkatkan clock speed setinggi mungkin menggunakan boost clock selama ada power limit dan suhu yang cukup, yang membuat boost clock di spesifikasinya hampir tidak berguna dan faktor penentu yang benar-benar mempengaruhi performance adalah power limit dan juga performa coolernya. Power limit juga dengan mudah diperiksa untuk setiap kartu hanya dengan memeriksa file BIOS mereka, yang tersedia di database GPU BIOS Tech PowerUp untuk hampir setiap model. Dan terima kasih kepada Wizard dari Tech PowerUp yang membuat review GPU karena telah membantu saya memeriksa BIOS Asus. Lalu kualitas PCB juga penting, terutama untuk VRM atau Voltage Regulator Module, yang merupakan sirkuit yang memberikan listrik ke GPU-nya. Dan kemampuan VRM ini penting bagi siapapun yang ingin mengoverclock, terutama jika menggunakan shunt mode yang menghilangkan power limit. Tetapi bagi orang yang tidak melakukan overclock, faktanya adalah bahwa VRM yang lebih kuat biasanya berarti VRM dengan kualitas yang lebih tinggi karena akan menggunakan komponen yang lebih mahal yang lebih berkualitas tinggi yang seharusnya akan bertahan lebih lama juga. Jadi mari kita mulai dengan power limitnya. Banyak sekali data untuk 50 kartu, jadi mari kita pecahkan menjadi beberapa kelompok. Ini karena kartu dengan power limit yang sama akan memiliki performa yang mirip, sehingga kartu dengan power limit yang sama akan menjadi referensi yang baik untuk performa semua kartu di power limit yang sama tersebut. Pertama, mari kita fokus pada power limit stock untuk operasi default. Di sini Anda dapat melihat banyak kartu yang memiliki power limit yang sama dengan kartu Founders Edition NVIDIA. Kartu di sini akan bekerja secara default mirip dengan kartu Founders Edition NVIDIA. Jadi Anda dapat melihat review kartu tersebut untuk mengetahui performanya. Anda tidak perlu melihat masing-masing model yang berbeda jika model tersebut memiliki power limit yang sama, karena akan mirip performanya. Satu pengecualian untuk ini adalah kartu Asus TUF Gaming dan Strix, yang meskipun mereka memiliki power limit 200 watt, mereka memiliki salah satu pendingin terbaik sehingga boost clock mereka akan sedikit lebih tinggi daripada kartu kelas 200 watt lainnya. Berikutnya adalah beberapa kartu 220 watt di mana performance-nya akan sama seperti saat Anda memaksimalkan power limit pada kartu Founders Edition. Kartu di sini akan memiliki sedikit kelebihan dalam performanya dibandingkan dengan kartu 200 watt. Dan semua kartu dengan power limit 220 watt memiliki pendingin yang baik juga dibandingkan dengan kartu yang watt lebih rendah. Kartu yang bagus untuk referensi performance ini adalah Galaxy X yang telah direview. Lalu ada kartu 240 watt, semua kartu ini adalah model RTX 3060 Ti berperforma tertinggi dan semuanya memiliki pendingin kelas atas yang akan memberikan keunggulan boost clock dibandingkan kartu yang lebih kecil juga. Perbedaan power limit 40 watt ke kartu Founders Edition juga memberi peningkatan performance seperti yang bisa dilihat di review EVGA FTW3 Ultra pada Tech PowerUp. Boost clock-nya tetap stabil pada clock speed maksimum yang berarti pada 240 watt ada power limit yang cukup untuk GPU RTX 3060 Ti tanpa ada throttling sama sekali. Sekarang mari kita fokus pada power limit maksimum yang akan sangat penting untuk overclocking karena power limit yang lebih tinggi akan memungkinkan overclock yang lebih tinggi yang dapat dipertahankan tanpa power throttling. Perhatikan juga bagaimana versi OC biasanya memiliki power limit yang lebih tinggi dibandingkan versi non-OC. Jadi jika Anda ingin mengoverclock, mungkin yang lebih baik memilih versi OC. Dimulai dengan kartu paling rendah, kartu di sini memiliki peningkatan power limit 0 dan maksimal hanya 200 watt. Kartu MSI Ventus 2X agak aneh karena ini adalah satu-satunya kartu dengan power limit 200 watt yang memiliki input 28 pin, yang sama sekali tidak ada gunanya jika power limitnya hanya 200 watt. Jadi tambahan 8 pin sama sekali tidak perlu pada kartu ini, yang tidak masuk akal karena bahkan Ventus 3X hanya punya 8 pin. Setidaknya kali ini ada banyak kartu lain dengan power limit maksimum 200 watt juga, jadi kali ini MSI tidak sendirian menjadi yang paling rendah. Lalu ada kartu power limit maksimum 210 watt, ini semua adalah kartu yang sama. Palit hanya menjualnya di merek Gainward dan juga PNY menggunakan hardware yang sama. Ini mengecewakan karena kartu ini memiliki pendingin yang sedikit lebih baik daripada Founders Edition dan cukup baik untuk power limit maksimal yang sama dengan kartu Founders Edition NVIDIA. Ini adalah situasi yang sama dengan kartu Asus dengan power limit 216 watt yang saya tidak mengerti mengapa mereka melakukan ini. Kartu ini memiliki VRM yang baik namun mereka memilih power limit maksimal yang 4 watt di bawah Founders Edition. Ini sangat mengecewakan apalagi melihat Asus TUF Gaming yang biasanya telah menjadi pilihan yang baik untuk GPU yang lainnya. Tapi untuk 3060 Ti menjadi seperti ini. Jadi untuk kartu Asus,
performance-nya akan kurang lebih sama karena power limit yang mirip. Dan mungkin TUF Gaming bisa beberapa persen lebih kencang karena pendingin yang lebih baik, tapi tidak terlalu beda juga dibandingkan yang lebih murah. Lalu ada kartu power limit max 220 watt yang sama dengan Nvidia Founders Edition. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa semua kartu 200 watt hingga 220 watt ini, kecuali untuk MSI Ventus 2X, semuanya merupakan input power 18 pin. Dan hasilnya semua mirip dalam segi power limit, default, dan juga maksimal. Satu-satunya kartu yang berbeda adalah Gigabyte Gaming OC yang pada 230 watt merupakan power limit tertinggi untuk kartu 18 pin. Kartu di atas ini sekarang semuanya adalah kartu input 28 pin yang mulai memiliki power limit yang lebih bervariasi dan jauh lebih tinggi juga. Dimulai dengan Palit Gaming Pro dan Gainward Phoenix dan MSI Gaming X Trio pada 250 watt. Kali ini pada 250 watt, ini baik-baik saja bahkan untuk MSI Gaming X Trio karena itu sudah cukup untuk overclock yang bagus pada 3060 Ti. Lalu ada kartu 260 watt di mana ada Colorful Ultra OCV di sini, walaupun ini adalah salah satu kartu yang lebih terjangkau. EVGA FTW3 juga di sini dengan 260 watt yang menurut saya kali ini tidak terlalu mengesankan seperti kartu FTW3 lainnya yang biasanya merupakan beberapa kartu power limit tertinggi karena untuk 3060 Ti hardware mereka sebenarnya sama dengan EVGA RTX 3060 XC3. Karena itu mereka mungkin harus menurunkan power limitnya. Kemudian pada 270 watt ada Maxsun iCraft OC yang masuk akal karena mereka menggunakan hardware yang sama dengan versi 3070 mereka, diikuti oleh kartu Gigabyte. Kali ini saya tidak melihat alasan untuk membeli Gigabyte Aorus Master daripada Gaming OC Pro, karena mereka memiliki power limit yang sama. Lalu ada Palit Gaming Pro OC dan Gainward Phoenix GS yang pada 270 watt harusnya juga sudah lebih dari cukup power limit untuk mengoverclock maksimal tanpa throttling. Meski begitu, ada Colorful Advanced OCV 290 watt tepat sebelum kartu Colorful Vulkan OC dan Asus Strix yang mulai berlebihan power limitnya. Untungnya Asus tidak menggunakan power limit yang rendah untuk Strix non-OC. Tetapi untuk kartu-kartu dengan power limit yang berlebihan ini, tidak ada cara untuk bahkan mendekati power limit maksimalnya kecuali Anda melakukan beberapa mod untuk voltase GPU-nya sendiri. Selanjutnya adalah kemampuan VRM-nya, di mana biasanya kemampuan arus atau current yang lebih tinggi berarti VRM kualitasnya lebih tinggi dan dapat bertahan lebih lama juga. Untuk mengetahui VRM kartu-kartu ini, saya harus mencari review atau video orang-orang yang membongkar kartu tersebut, atau melihat unboxing dan melihat video secara frame by frame untuk melihat melalui pendingin dan melihat VRM pada PCB-nya sendiri. Satu-satunya perusahaan yang memberi spesifikasi VRM adalah merek Colorful, yang menurut saya sangat berguna sekali untuk membandingkan model-model mereka, walaupun mereka tidak menuliskan model DRMOS Power Stage yang mereka gunakan, tapi seharusnya itu semua sama menggunakan Power Stage DRMOS 50A dari Alpha dan Omega. Mari kita mulai dengan kartu VRM 300A yang sama spesifikasi reference Nvidia, yang semuanya menggunakan VRM 6 phase yang sama dengan DRMOS Alpha Omega 50A. Semua kartu 300A juga hanya memiliki input power 18 pin yang masuk akal mengingat power limit yang rendah untuk semua kartu ini. Ini semua adalah kartu biasa saja yang sebenarnya di bawah Founders Edition pada 400A. Jadi untuk 3060 Ti, Founders Edition sebenarnya adalah kartu premium dan good value jika dibeli di harga MSRP-nya kalau bisa ditemukan. Lalu entah kenapa kartu MSI Ventus berada di 315A. Hal ini karena mereka memutuskan untuk menggunakan VRM 7 phase dengan on-semi DRMOS 45A yang akan berada di bawah 300A jika hanya menggunakan 6 phase. Sepertinya persyaratan minimum Nvidia adalah 300A untuk VRM-nya, dan karena itu Ventus sebenarnya sedikit lebih baik daripada kartu 300A. Tetapi 15A lebih tidak terlalu berpengaruh, dan terutama jika power limitnya sudah sangat rendah seperti seri MSI Ventus. Lalu ada MSI Gaming X Trio yang MSI menambahkan phase ekstra ke VRM dari Ventus dan menjadikannya 8 phase menjadi total 360A. Ini masih lumayan mengecewakan untuk Gaming X Trio karena itu masih di bawah Founders Edition Nvidia. Tetapi setidaknya Gaming X Trio bukan yang terburuk lagi dan pada 360A itu tidak terlalu jauh dengan Founders Edition. Yang berikutnya adalah kartu VRM 400A. Dan ini sama dengan Founders Edition dan seharusnya cukup bahkan untuk overclocking dengan shot mode untuk menghilangkan power limitnya. Yang menarik adalah semua kartu Asus memiliki kemampuan VRM yang tinggi. Tetapi entah kenapa, Asus memutuskan untuk melumpuhkan semua kartunya dengan input power 18 pin dan power limit 216 watt. Dengan 18 pin, mereka setidaknya bisa menyamai kartu gaming OC Gigabyte pada 230 watt yang hanya memiliki VRM 300A.
Namun jika Anda seorang overclocker, Anda dapat memodifikasi kartu Asus dan menghilangkan power limit untuk memanfaatkan VRM mereka yang sangat bagus ini. Berikutnya adalah Gigabyte Aorus Master yang tampaknya menggunakan PCB yang sama dengan 3070 Aorus Master, sehingga memiliki VRM 450A yang sama juga. Namun itu masih dikalahkan oleh kartu Maxon iCraft OC dan Palit Gaming Pro dan Gainward Phoenix, yang menyediakan VRM 500A dan itu adalah VRM kedua terbaik pada 3060 Ti. Untuk Asus Strix, Asus sekali lagi menjadi gila dan memasukkan VRM 600A menggunakan 10 phase menggunakan DRMOS 60A Infineon yang mahal. Yang sangat berlebihan tentu saja, tapi itu masih dikalahkan oleh Colorful Vulkan OCV yang lebih gila lagi di 700A menggunakan 14 phase dari DRMOS 50A yang sama dengan kartu 3070 Vulkan OC mereka. VRM pada kartu ini mungkin hanya akan mulai berguna jika Anda menggunakan beberapa mode voltase untuk meningkatkan konsumsi daya GPU-nya sendiri. Sekarang untuk data suhu, sama seperti sebelumnya, saya mengumpulkan data dari reviewer yang biasanya melakukan review yang paling teliti, Guru 3D, Tech PowerUp, dan Hexus. Saya juga menambahkan hardware logs yang tampaknya lumayan akurat untuk dapat menyertakan hasil tough gaming juga. Saya mengoreksi semua hasil dari review dengan hasil Guru 3D dengan menghitung perbedaan rata-rata dalam suhu dan kebisingan antara review untuk kartu yang sama dibandingkan dengan Guru 3D. Dan lagi-lagi saya membuang MSI Gaming X Trio dalam perhitungan ini karena agak terlalu tidak konsisten. Hasilnya ternyata review Tech PowerUp sekitar 1 Celsius lebih panas dan 5 dBA lebih rendah, dan Hexus sekitar 1 dBA lebih tinggi untuk suaranya. Dan sebenarnya sejajar dengan apa yang saya temukan di perbandingan 3070 saya juga, jadi menurut saya cara ini lumayan berguna juga dan lumayan akurat. Dan untuk hardware lux, lebih dingin 2 Celsius dan 1 dBA lebih tinggi. Jadi dengan koreksi itu, saya mengambil hasil terbaik untuk setiap kartu dan menggabungkannya ke dalam satu graf. Ini cukup akurat untuk melihat kartu-kartu mana yang lebih baik dari yang lain. Di sini kita melihat Asus TUF Gaming berjalan pada 58 Celsius dengan hanya 34 dBA. Ini hasil yang sangat bagus, tetapi inilah mengapa 18 pin dan power limit rendahnya sangat membatasi kartu Asus TUF Gaming ini. Kemudian Asus Strix juga memiliki suhu terendah bahkan dengan power limit 240 watt yang lebih tinggi. Dan dengan quiet BIOS masih 3 Celsius lebih dingin dari kartu MSI, sementara hanya 2 dBA lebih tinggi suaranya. Lalu ada Gigabyte Gaming OC Pro yang juga berperformance baik di sini, tetapi dengan tingkat kebisingan yang lebih tinggi. Dan perlu diingat ini adalah pendingin yang berbeda dari non-pro yang menggunakan pendingin 2 slot yang lebih kecil. Kemudian MSI Gaming X Trio juga memiliki performance yang baik dalam hal pendinginan. Tapi saya harus mengingatkan, ini adalah hasil MSI Gaming X Trio yang terbaik dari review Guru 3D, di mana beberapa review lain jauh lebih buruk daripada ini, lebih dari 6 Celsius lebih panas untuk sampel Hexus dan 4 Celsius lebih panas untuk sampel yang di Tech PowerUp. Jadi mungkin direct touch heat pipe design di cooler MSI lagi-lagi menyebabkan performance yang tidak konsisten antar sampel berbeda. Kemudian diikuti oleh kartu KFA 2 atau Galaxy X, yang merupakan hasil yang baik mengingat ini hanya kartu 2 kipas yang menangani 220 watt. Lalu ada Zotac Twin Edge di sini, yang bekerja lebih dingin daripada Founders Edition, tapi tidak mengesankan karena Palette Dual bekerja pada suhu yang sama tetapi dengan kebisingan yang lebih rendah 2 dBA. Ingat juga kartu Palette ini sama dengan kartu Gainward Ghost dan juga PNY Accelerate. Lalu ada Gigabyte Eagle OC yang tampaknya memiliki pendingin paling buruk karena memiliki power limit 200 watt yang sama dengan Founders Edition, tapi memiliki tingkat kebisingan yang lebih tinggi untuk suhu hanya 1 Celsius lebih dingin. Kemudian untuk Palette Gaming Pro OC dan EVGA FTW3 Ultra, mereka mungkin terlihat kurang baik. Tetapi ingat mereka kartu dengan 240 watt dan menggunakan pendingin 3 kipas yang lebih kecil, sehingga ini masih hasil yang lumayan baik menurut saya. Tetapi mungkin bukan pilihan terbaik untuk yang mencari kartu yang silent. Terakhir ada Nvidia Founders Edition, yang tampaknya berfokus pada silence atau tingkat kebisingan yang rendah, karena ini adalah yang ketiga paling silent, tetapi berjalan pada suhu terpanas. Meskipun pada 69 Celsius, bahkan tidak terlalu panas dan sepertinya tren dengan GPU yang lebih baru ini adalah berjalan sangat dingin untuk meningkatkan boost clock-nya. Itu semua kartu yang memiliki review tentang mereka yang dapat saya bandingkan. Jadi untuk kartu lain, saya menilai pendinginnya berdasarkan hal seperti ukuran dan jumlah dan ukuran kipas, dan dari mengetahui performance desain kartu yang mirip yang telah direview. Penilaian ranking ini tidak 100% akurat, karena berasal dari pengamatan saya dan bukan dari review performance mereka sendiri. Tetapi ini tetap akan memberi Anda gambaran tentang performance-nya. Saya juga menghilangkan model non-OC dari kartu yang sama, karena mereka memiliki pendingin yang sama.
Graf ini juga tidak diatur dalam urutan tertentu, jadi perhatikan saja tiernya saja, bukan posisinya. Di sini kartu Asus Strix dan Colorful OCV berada di paling atas di tier SS, karena memiliki pendingin yang sama dengan versi GPU yang lebih tinggi seperti dari 3070, 3080, dan 3090-nya. Kemudian kartu tier S masih memiliki pendingin terbaik yang dapat dibeli dengan harga yang tidak terlalu berlebihan seperti Asus Strix. Meskipun MSI Gaming X Trio, seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak yakin berapa konsisten performa bagusnya. Kemudian kartu Gigabyte, sepertinya performanya sedikit di bawah kartu tier SS, sehingga mereka akan ada di tier A bersama dengan kartu Maxon yang memiliki ukuran yang mirip. Berikutnya adalah kartu tier B yang memiliki pendingin 3 kipas tetapi lebih kecil dari kartu tier A ke atas. Mereka adalah desain kelas atas yang masih bekerja dengan baik dalam hal pendinginan, dan mampu mendinginkan 3060 Ti bahkan di overclock dengan power limit yang tinggi. Kemudian untuk kartu tier C, di sini ada kartu Asus 3 slot 2 kipas yang performanya tepat di bawah kartu tier B, tapi tidak terlalu beda jauh juga performanya. MSI Ventus 3X ada di sini meskipun memiliki 3 kipas, karena mereka adalah desain pendingin 3 kipas yang termurah. Dan saya juga sering melihat bagaimana kartu Ventus 3X orang-orang tampaknya memiliki temperatur yang lebih panas dibandingkan dengan kartu 3 kipas yang lainnya. Berikutnya adalah tier D yang memiliki performance serupa dengan kartu Founders Edition Nvidia, yang mungkin berjalan pada suhu yang lebih rendah tetapi sedikit lebih berisik. Terakhir ada kartu tier E yang ada di bawah Founders Edition dalam performa pendinginannya karena secara fisik volume heatsink yang lebih kecil sehingga performanya pasti akan lebih buruk. Ini terlihat dalam review Zotac Twin Edge dan Gigabyte Eagle di mana performance pendinginnya di bawah Founders Edition, dan juga ada Asus Dual Mini dan Lite Classic, yaitu desain khusus di mana Asus adalah kartu 2 slot dengan 2 kipas kecil untuk SFF PC atau PC kecil, dan Lite Classic yang menggunakan pendingin desain blower. Terakhir, mari kita beri peringkat kartu dari posisi pertama sampai terakhir. Ini adalah peringkat saya berdasarkan power limit, lalu kualitas VRM dan performa pendinginan kartu. Saya biasanya sangat menghargai power limit yang lebih tinggi karena itu biasanya meningkatkan performance paling tinggi dibandingkan spesifikasi lainnya. Sehingga Anda mungkin melihat kartu dengan pendingin berperformance lebih rendah di atas pendingin performance yang lebih tinggi karena memiliki power limit yang lebih tinggi. Pada dasarnya, graf ini bagus untuk yang mencari kartu dengan performance paling maksimal. Saya akan menggunakan tier juga karena itu akan mempermudah untuk menemukan alternatif dengan performance yang sama jika Anda tidak dapat menemukan kartu yang Anda inginkan dalam stok, tetapi ada beberapa model lain dalam tier yang sama. Dimulai dengan tier SS, kali ini kartu Asus Strix tidak ada di atas karena Colorful Vulkan OCV lebih baik. Tetapi kedua model ini adalah yang terbaik dengan pendingin terbesar dan VRM terkuat serta power limit tertinggi juga. Namun untuk 3060 Ti, saya tidak yakin berapa masuk akal membeli model-model ini. Kecuali Anda sangat suka overclocking karena 3070 mungkin akan berada dalam kisaran harga model-model ini. Kemudian di kelas S, saya akan meletakkan kartu Gigabyte dan Maxon yang memiliki pendingin bagus dan power limit tinggi dengan desain VRM yang bagus juga. Untuk tier A, saya akan menempatkan kartu Colorful Advanced OCV yang memiliki power limit tertinggi di tier A pada 290 Watt, diikuti oleh kartu Palette Gaming Pro OC dan Phoenix GS, karena mereka memiliki power limit 270 Watt dan beberapa VRM yang terbaik. Kemudian ada MSI Gaming X Trio di sini. Karena walaupun mereka memiliki pendingin tier S yang sangat bagus, yang bekerja dengan dingin dan juga silent, namun sepertinya performanya agak tidak konsisten di antara review dan VRM dan power limitnya di bawah kartu yang lain. Kemudian ada kartu EVGA FTW3 yang sedikit mengecewakan untuk kartu FTW dari EVGA, karena menggunakan desain XC3 dari 3070. Ini diikuti oleh Colorful Ultra OCV, Palette Gaming Pro, dan Gainward Phoenix. Kemudian saya harus meletakkan kartu Asus TUF Gaming di tier B karena meskipun memiliki pendingin tier S, Asus telah melumpuhkannya dengan input power 18 pin dan power limit yang sangat rendah juga. Yang berarti performance-nya tidak dapat menyentuh kartu tier A. Ini diikuti oleh kartu 18 pin yang lain seperti Gigabyte Gaming OC, Inno3D iChill X3, Galaxy EX, dan Nvidia Founders Edition, Asus KO OC, Asus KO, Asus Dual OC, dan juga Asus Dual. Lalu ada kartu tier C yang hanya akan saya beli jika lebih murah daripada kartu tier B. Kartu di sini memiliki pendingin yang performanya lebih buruk atau mirip dengan Founders Edition. Dengan pengecualiannya Colorful Battle X NBV dan Ventus 3X yang memiliki pendingin 3 kipas, tetapi sangat dibatasi oleh power limit yang sangat rendah. Kartu di sini adalah Colorful Battle X NBV, Zotac Twin Edge OC, Zotac Twin Edge, Gigabyte Eagle OC, EVGA XC, MSI Ventus 3X OC, MSI Ventus 3X, Palette Dual OC, Gainward Ghost OC, PNY Accelerate Revel Epic X, Palette Dual,
Gainward Ghost, Asus Dual Mini OC, dan Asus Dual Mini. Kemudian terakhir adalah tier D yang saya akan sarankan untuk dihindari saja kalau bisa. Kecuali Anda bisa menemukan kartu di sini dengan harga yang jauh lebih baik daripada tier C. Kartu di sini memiliki power limit 200 watt dan beberapa pendingin yang lebih buruk daripada Founders Edition. Ini adalah Gigabyte Eagle, Galax One Click, PNY Uprising, Litec Hurricane, Inno3D Twin X2 OC, Inno3D Twin X2, MSI Ventus 2X OC, MSI Ventus 2X, dan MSI Twin Fan, dan juga Litec Classic Blower. Itu saja untuk tier list dan rankingnya. Dan untuk pilihan pribadi saya, kali ini saya akan memilih Gigabyte Gaming OC Pro daripada Asus TUF. Kartu ini memiliki semua yang Anda inginkan. Pendingin bagus, VR yang bagus, dan juga power limit yang tinggi, ditambah lagi dengan input power 8 pin plus 6 pin. Asus Strix dan Colorful Vulkan jelas merupakan yang terbaik, tetapi tidak terlalu diperlukan untuk RTX 3060 Ti. Terutama karena untuk RTX 3060 Ti, terkadang Anda hanya menginginkan value yang baik, dan secara terbaik adalah menggunakan graf saya dan memilih kartu peringkat tertinggi untuk harga yang Anda inginkan. Gigabyte Gaming OC Pro ini hanyalah pilihan pribadi saya. Jadi itu saja untuk panduan pembeli ini. Saya harap Anda merasa video ini berguna dan menyukai menonton video ini juga. Jika Anda menyukai video ini, mungkin klik tombol like dan juga bantu bagikan video ini ke orang lain yang sedang mencari RTX 3060 Ti, karena itu akan sangat membantu saya. Dan jika Anda memiliki salah satu kartu di video ini, berikan komentar di bawah tentang pengalaman Anda, dan juga komentar pertanyaan apapun yang Anda miliki, dan saya akan mencoba menjawab setiap komentar. Mungkin juga subscribe ke channel saya untuk video panduan pembeli seperti ini yang akan saya keluarkan untuk kartu AMD juga. Dan untuk lebih banyak video review, unboxing, dan berita teknologi yang lain. Terima kasih telah menonton.